Teknologi 5G digadang-gadang menjadi jaringan internet seluler tercepat di dunia. Pembicaraan soal jaringan 5G pun kembali ramai usai Apple merilis iPhone 12 yang berbekal jaringan 5G seperti yang sudah dilakukan kompetitornya Samsung Note 20 Ultra. Beberapa negara di dunia juga sudah menerapkan teknologi ini. Lalu pertanyaannya, kapan kira-kira akan sampai di Indonesia? Jaringan 5G atau Fifth Generation adalah teknologi terbaru yang digadang-gadang hadir dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat dari akses internet 4G. Benar nggak sih demikian? Mari kita coba telah lebih jauh ya perjalanan era dari generasi pendahulunya sampai ke era 5G. Ini dia, teknologi 5G sudah di depan mata. Sejauh apa di depan matanya? Kita ngomongin dari sejarahnya terlebih dahulu. Berawal dari teknologi 1G atau 1G pada tahun 1979. Hampir seluruh sistem di generasi pertama ini merupakan analog dengan kecepatan rendah dan suara sebagai objek utamanya. Seperti kalau Anda masih ingat NMT atau Nordic Mobile Telephone dan juga AMPS, Analog Mobile Phone System. Dan pada awal tahun 90-an akhirnya mulai bergeser ke teknologi jaringan seluler digital. Muncullah tuh GSM, lalu ada CDMA di mana ada kualitas suara yang lebih jernih dan bisa untuk SMS-an tapi cukup 160 karakter saja sampai ringtone MIDI karena kapasitasnya yang jauh lebih besar. Namun kelemahannya jangkauan jaringan masih terbatas dan sangat tergantung dengan adanya BTS atau cell tower. Dan di penghujung tahun 90-an menuju tahun 2000-an, akhirnya evolusi teknologi ini sampai di third generation atau 3G, di mana seluler dapat melayani data broadband seperti internet, video, musik, lalu juga games on demand, serta streaming dengan kecepatan sampai 2 Mbps. Lalu berikutnya bergeser lagi di tahun 2008, nah muncullah 4G yang kita kenal juga sebagai jaringan LTE. Jaringan 4G ini menyediakan solusi IP yang komprehensif dan terintegrasi penuh dengan kecepatan dari 100 Mbps hingga 1 Gbps. Dan yang terakhir adalah jaringan 5G nih yang lagi kita tunggu-tunggu. Jadi jaringan baru yang didesain untuk dapat menghubungkan semuanya secara virtual. Tujuannya adalah agar dapat mengirim data dengan waktu cepat hingga 10 GB per second. Tujuannya adalah untuk mengedepankan user experience to the next level, yakni untuk operasi segala produk teknologi yang bisa memudahkan manusia. Nah, teknologi 5G ini juga sudah tersebar di berbagai negara, berbagai belahan dunia. Misal yang pertama kali adalah Korea Selatan di 3 April 2019 yang mulai mengkomersilkannya pada tahun 2020. Jadi butuh sekitar setahun untuk Korea Selatan ini bisa mengkomersilkan 5G. Lalu selain Korea Selatan, Amerika Serikat, Tiongkok pun juga menjadi negara yang pertama banget begitu mengadopsi teknologi ini. Ada juga beberapa negara lain seperti Taiwan, Arab Saudi yang juga sudah menggunakan teknologi 5G. Lalu pasti semuanya nanya gitu, semua udah, Indonesia kapan? Nah ini nih, penggunaan jaringan 5G ini bukan tanpa pro kontra juga, banyak ya di masyarakat yang beredar. Seperti yang sudah kami rangkum diantaranya adalah seperti ini. Misalkan pronya ada yang bilang bahwa 5G ini bisa menghemat waktu dan oke banget menghematnya karena cukup banyak sekali. Lalu juga koneksinya mempermudah teknologi AR ataupun VR hingga cloud gaming. Ada juga yang bilang bisa mendukung industri berbasis 4.0 dengan Internet of Things seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Namun ada juga yang kontra. Karena 5G ini mahal, jadi nanti operator seluler kita akan beli paket data dengan harga yang lebih mahal, keluar uang bulanan untuk urusan internet mahal sekali. Lalu juga semakin canggihnya serangan cyber yang akan muncul dan membuka lebih banyak lahan untuk menambah tower dan tentunya tidak baik bagi kesehatan. Selain dan pro dan kontra ini ya, para produsen smartphone pun akhirnya juga lomba-lombaan nih gitu ya untuk memproduksi smartphone 5G seperti yang sudah ada Samsung Note 20 atau juga OnePlus Nord hingga yang paling baru adalah yang baru launching minggu lalu Apple iPhone 12. Walaupun infrastrukturnya belum siap di Indonesia, industri nampaknya sudah siap menyongsong era baru 5G. Tapi pertanyaan besarnya, penting nggak sih? Apakah Indonesia memang butuh dan siap akan teknologi jaringan 5G? Berikut ini adalah wawancara saya dengan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Setiardi Widodo. Atau tidak, saya kira jawabannya adalah perlu. Jadi paling nggak ada dua hal ya yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah bahwa teknologi itu berevolusi ya. Yang kedua dari manfaat. Jadi teknologi yang baru tentu saja membawa banyak
hal yang baru, peluang-peluang baru, kemudian aplikasi baru dan sebagainya. Kaitannya dengan siap atau tidak. Menurut saya paling tidak ada empat variabel yang perlu direview lah untuk melihat kita siap atau tidak. Yang pertama adalah user, pengguna begitu. Yang kedua adalah industrinya itu ada operator, ada vendor. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan regulasi dan rencana-rencana pemerintah. Dan yang keempat adalah faktor-faktor pendukung yang tidak kalah penting. Kita siap saja, bisa dikatakan siap, tetapi dengan berbagai keterbatasan. Jadi kalau kita paksakan, misalnya kita bisa langsung lari ke 5G, tetapi dengan banyak keterbatasan. Kalau mau ideal, kita perlu beberapa tahun.